Halo semua, kembali lagi bersama saya, Desti Nestiani Manupas, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah gerakan sosial, yaitu mengenai kasus konflik lahan di Besipae. Baik, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu bentrok pertama kali. Bentrok pertama kali terjadi pada 18 Agustus lalu yang mengakibatkan 29 rumah warga dibongkar. Imbas dari pengerusakan yang dilakukan oleh aparat, sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit. Insiden yang terjadi pada Selasa 18 Agustus membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma. Namun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkuku apa yang dilakukan oleh polisi adalah efek kejut, sekaligus menegaskan lahan seluas 3.700 hektar itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat. Pada Selasa 18 Agustus siang, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Limanutu, Amunuban Selatan, dan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal dan fisik, oleh aparat. Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nicodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah 3 tembakan peringatan aparat meletus. Atas bentrok itu, Nico berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut dia, masyarakat adat Besipae hanya ingin pengakuan terhadap keberadaan hutan adat Pubabu agar dikembalikan ke masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar dilakukan pemetaan ulang terhadap hutan adat Pubabu. Ia meminta pemerintah menghentikan sementara upaya penggunaan lahan dan dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Awal sengketa. Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi desa Limanutu, Mio, dan Oeekan diawali oleh keengganan komunitas adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabu. Di tahun 1987, selama 25 tahun wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Di tahun 2010, 2 tahun sebelum izin kadaluarsa, taruhan perpanjangan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ditolak warga. Komunitas adat Besipae bersikeras bahwa hutan adat Pubabu mesti dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai areal Naiskio atau kawasan hutan larangan. Naiskio adalah bentuk konservasi tradisional masyarakat adat Besipae berlandaskan kearifan lokal. Disebutkan dalam pernyataan aman, penolakan tersebut tidak dipedulikan dan pemerintah Timur Tengah Selatan dengan tetap melanjutkan penggunaan kawasan hutan adat Pubabu sebagai hutan makanan ternak. Tapi, komunitas adat Besipae tetap teguh menolak penggunaan areal seluas 3.700 hektar di kawasan hutan adat Pubabu. Pada 12 Mei 2020, saat gubernur setempat mengunjungi desa Mio, warga menyatakan penolakan mereka dengan melarang gubernur untuk masuk ke dalam wilayah adat dengan cara melakukan pemblokiran jalan. Disebutkan aman, pemalangan jalan direspon dengan aksi kekerasan untuk membongkar pagar blokade oleh kepolisian yang turut serta dalam rombongan gubernur. Hal ini memicu aksi histeris dari perempuan-perempuan adat Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol duka cita atas ancaman perampasan yang menyasar wilayah hutan adat Pubabu.
konflik lahan masyarakat adat Pubabu Besipae Nusa Tenggara Timur terus berlanjut dan kian memanas. Terakhir, perwakilan masyarakat adat Pubabu Nikodemus Manao melaporkan aduan pengeroyokan 5 warga Pubabu oleh aparat pemerintahan. Peristiwa ini berawal dari sekitar pukul 11, sekitar 200 orang gabungan dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja menyambangi daerah Pubabu untuk penanaman lamtoro dan kelor. Namun, warga menolak rombongan ini lantaran konflik tanah masyarakat adat itu belum rampung. Bahkan rekomendasi Komnas HAM yang diterbitkan September lalu perihal pengembalian lahan pertanian masyarakat yang dipinjam oleh Dinas Peternakan setempat serta mengevaluasi unit pelaksanaan teknis daerah belum direalisasikan. Status tanah milik rakyat pun belum jelas. Usai kejadian penganiayaan ini, masyarakat kembali ke terpal atau rumah pengungsian di bawah pohon lantaran rumah mereka digusur pemerintah. 14 jam setelah peristiwa penganiayaan tersebut, atau pukul 3 dini hari, Niko dan tim kuasa hukum melaporkan peristiwa itu ke polisi. Tim hukum mengecam tindakan kekerasan tersebut serta mendesak DPRD Nusa Tenggara Timur untuk meminta penjelasan resmi Pemprov Nusa Tenggara Timur atas tanah masyarakat adat Pubabu Besipae. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengecam pula kekerasan terhadap anak dan perempuan Pubabu karena memperpanjang rentetan penyelesaian masyarakat agraria yang selalu berujung dengan kekerasan dan menempatkan rakyat sebagai korban. Humas PGI Pilih Situmorang dalam keterangan tertulis menyatakan pihaknya menyesalkan sikap negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menghadirkan aparat keamanan yang cenderung represif, mengintimidasi rakyat demi kepentingan korporasi. Harus ada sanksi bagi preman yang mengintimidasi dan pembiaran oleh aparat. Sehubung dengan pokok permasalahan agraria yang ada di Besipae, kami berharap Pemprov Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait dalam menyelesaikannya dengan dialog yang lebih bermartabat, seturut dengan hukum yang berlaku. Mengutuk represif. Sekretaris Jenderal AMAN Ruka Sombolinggi mengutuk keras tindakan represif dan persekusi terhadap warga. Penggunaan tindak kekerasan adalah cara-cara yang tidak beradab dan melanggar HAM. Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Besipae termasuk perlakuan tidak manusiawi kepada perempuan dan anak, menunjukkan negara tidak hanya gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan watak otoritarian rejim yang berkuasa hari ini, kata dia dalam pernyataan tertulis yang diterima suara.com. Pemerintah harus segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan warga yang ditahan tanpa syarat dan melakukan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak, serta mendesak pemerintah untuk lebih mengedepankan dialogis untuk menyelesaikan masalah ini dengan memastikan masyarakat adat Tiga Tungku, Molo, Amanatum, dan Amanuban terkait pemenuhan dalam menyelesaikan perkara ini. Sementara itu, kata Ruka, sudah 15 tahun nasib rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tak kunjung mendapatkan pengesahan, di saat eskalasi kekerasan terhadap masyarakat adat semakin memprihatinkan. Bantahan represif. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jet Johnny Libing, dalam laporan antara mengatakan tindakan yang dilakukan aparat hanya untuk shock terapi agar warga bisa mengosongkan area yang diklaim milik pemerintah setempat. Tidak ada anarkis.
Tidak ada tindakan represif dan intimidasi serta penelaraan terhadap masyarakat di Pubabuk. Apa yang dilakukan aparat keamanan hanya shock terapi untuk membangunkan masyarakat agar bersedia menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah, kata Jet. Menurut dia, pemerintah sudah selesai membangun rumah untuk mereka sejak 6 hari lalu. Sejak bangunan siap, pihaknya berusaha melakukan pendekatan dengan warga untuk mendiami rumah yang sudah disiapkan, tetapi tidak mendapat respon. Dalam kasus konflik lahan tersebut, masyarakat melakukan sebuah aksi yang menghendaki suatu tujuan tertentu, yaitu untuk melindungi dan mempertahankan lahan tersebut. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.